Shalom Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 akan ada seminar bertemakan keselamatan pukul 8 hingga 12.00 WITA, dan pada hari yang sama akan dilanjutkan dengan penyegaran rohani pada pukul 18.00 hingga 20.00 WITA bersama Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru, STH MPDK. Selamat pagi semuanya, shalom. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Selamat datang buat Bapak Pendeta Ezra Soru yang sudah hadir di Banjarmasin, Pak. Selamat datang untuk berkati kita semua. Selamat datang juga buat hamba-hamba Tuhan yang dari Tamiang, dari Batu Licin, dari Banjarbaru, dari Banjarmasin juga. Saya ucapkan selamat datang, selamat berkumpul tempat ini. Selamat datang juga buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang berhadir di tempat ini. Sebelum kita mulai seminar, kita akan nyanyikan satu pujian. Saya minta untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama menyanyikan lagu.
seminar ini saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Berlin boleh berdoa buat kita semua. Waktu dan tempat saya persilakan. Saudara, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini atas kebaikan dan anugerah-Mu Kau perkenankan kami hadir di tempat ini. Kami percaya setiap kami ada di sini adalah hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang rindu untuk dibekali dengan kebenaran firman-Mu, agar kami benar-benar dipersiapkan lebih lagi untuk ujung kedatangan dunia yang kedua kali. Berkati setiap kami peserta, terutama hamba-Mu yang mau mengutus ada di tempat ini. Bapak Israel Solo, kiranya kuasa-Mu senantiasa memberkati kehidupannya. Apapun materi yang sudah dipersiapkan, kami percaya ini menjadi berkat rohani bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan hikmat-Mu, kuasa-Mu, berikan daripada Allah, mengalir dalam kehidupannya ya Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati peserta yang masih dalam perjalanan kali ini, sehingga sampai di tempat ini dengan selamat. Kami percaya Allah di tempat ini menaungi hidup kami, menaungi ruangan ini. Kami serahkan acara kami sepanjang pagi, siang nanti, hingga sore dan malam nanti Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik, shalom. Puji nama Tuhan, saya senang bisa ada di tempat ini. Ini pertama kalinya saya di Banjarmasin. Ya, dan kita ada pada acara seminar pagi ini. Dan ini materi yang diberikan oleh panitia kepada saya ini boleh dibilang materi berat sebenarnya. Ya, kalau boleh memilih mestinya saya memilih yang ringan-ringan. Ya. Tapi ya, karena saya diminta menyampaikan materi yang berat, saya akan mencoba menyampaikannya dengan perlahan-lahan supaya kita semua mengerti. Nanti kalau tidak mengerti bisa sesi tanya jawab. Sepanjang saya menjelaskan, apabila saudara muncul pertanyaan, silakan ditulis. Ya, karena mungkin mau bertanya langsung kesempatannya sedikit. Ya, kalau ada tertulis bisa langsung, bisa dengan cepat kita bisa menjawab. Sebelum kita masuk pada materinya, ini sebenarnya sesuatu yang penting bagi kita untuk belajar. Beberapa ya, kalau kita acara-acara rohani kebanyakan acara KKR ya, mau belajar seperti seminar itu biasanya peminatnya sedikit dibanding KKR. Kalau KKR bisa ribuan orang aja. Nah, saya keliling kemana-mana bikin seminar, dibandingkan dengan acara KKR-nya, seminarnya terlalu sedikit. Padahal seminar itu penting.
Karena itu beberapa tahun yang lalu saya sudah menyelenggarakan namanya KKR Tanya Jawab. Jadi di KKR pun saya khotbah paling setengah jam. Saya beri kesempatan kepada semua orang, siapapun boleh bertanya. Saya pernah memimpin acara KKR Tanya Jawab di Merauke. Kita mulai dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Baru selesai. Ya. Januari kemarin saya di Tahuna. Ada ribuan orang di lapangan, langsung kita bikin tanya jawab di lapangan. Saya bilang, tanya apa saja saya pasti bisa jawab. Walaupun jawaban saya adalah saya tidak tahu. Nah itu juga jawaban. Ya kan? Jawaban itu jadi tidak tahu itu juga menjawab. Karena kadang-kadang orang bertanya sesuatu yang tidak di Alkitab, tidak ada di Alkitab. Dasar kita itu Alkitab. Kita hanya bisa, kalau kita lihat ya, di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, dalam versi New American Standard Bible, all scripture inspired by God. Seluruh kitab suci diinspirasikan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar. Berarti mengajar itu harus dari all scripture, segala tulisan yang dilakukan Allah. Orang tidak diperkenankan mengajar sesuatu yang tidak ada di dalam kitab suci. Itu pun kalau orang bertanya, kalau memang ada di kitab suci, kita jawab dari kitab suci. Tapi kalau tidak ada dalam kitab suci, mau jawab? Ya jawabnya tidak tahu. Ada orang pernah tanya sama saya, Pak Esra, kira-kira di planet Jupiter itu apakah ada makhluk hidup? Kalau ada, apakah mereka berdosa juga? Dan apakah Tuhan Yesus pergi juga menembus mereka di planet Jupiter? Saya jawab, saya tidak tahu. Karena Alkitab tidak pernah bicara soal planet-planet yang lain itu tentang makhluk hidup. Ya, jadi Alkitab itu bukan buku yang berisi segala macam hal, tidak. Ya, Alkitab membicarakan hal-hal yang penting bagi keselamatan manusia. Karena itu kita mengajar berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Itu pun harus berhati-hati karena setan bisa pakai kitab suci. Waktu dia menggoda Hawa, dia bilang, tentulah Allah berfirman. Lalu dia ikuti firman Tuhan yang dipelintir. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai, iblis datang, dia bawa Yesus ke hubungan bait Allah, suruh terjun, sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia kutip, setan kutip dari mana? Dari Mazmur 91. Berarti setan itu hafal ayat. Ya, hanya dipelintir karena menurut Mazmur 91 Tuhan akan menjaga orang percaya. Apabila dia jatuh, Tuhan menopang. Apabila dia jatuh, apabila dia mendapati pencobaan, Tuhan menolong. Tapi setan membawa Yesus di atas hubungan bait Allah, suruh terjun dari sana. Di Mazmur 91 Tuhan janji kalau ada bahaya ditolong. Setan suruh Yesus naik hubungan bait Allah dan loncat. Itu bukan, itu namanya cari bahaya. Ya kan? Beda, ketemu bahaya Tuhan tolong dengan sengaja cari bahaya. Sengaja cari bahaya itu bukan beriman. Itu namanya mencobai Tuhan Allah. Makanya Yesus bilang, sebab ada tertulis juga, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ya kan? Berarti itu bisa lihat, setan juga bisa pakai firman. Karena itu jangan heran kalau ada ajaran sesat macam apapun selalu bisa pakai dasar ayat. Saksi Yehova itu beda ajaran sesat. Tapi kalau ada ajaran sesat yang paling banyak pakai ayat, itu saksi Yehova. Ya. Dan belum tentu saudara berharap dengan saksi Yehova bisa menang. Karena mereka dilatih khusus menghadapi orang Kristen. Sedangkan orang Kristen jarang dilatih untuk menghadapi saksi Yehova. Ya. Satu hari saya ditunjuk oleh orang saksi Yehova. Dia nggak tahu saya pendeta. Yang kita cuma jalan-jalan saja terus. Dan mereka suka bertahu. Insinyur Herianto menulis sebuah buku saksi-saksi Yehova. Tamu tak diundang yang rajin berkunjung ke rumah Anda.
Mereka katakan saja. Tentu masuk. Biasa saksiuman jalan dua-dua. Yang banyak ngomong itu junior. Kalau yang lebih diam itu senior. Itu tandanya. Ya. Mereka datang, oh saya lihat sini, saya tahu sesuatu. Tapi mereka nggak tahu saya berbeda. Waktu itu kan bulan Januari ya, masih suasana Natal. Begitu dia masuk, saya langsung, wah selamat Natal. Lalu tiba-tiba saya pura-pura, oh iya benar ya, kalian saksi kan tidak merayakan Natal. Oh, kenapa sih kalian tidak merayakan Natal? Ya, lalu dia bilang, karena di Alkitab tidak ada perintah merayakan Natal. Bapak bisa kasih saya satu ayat di mana Alkitab atau Tuhan atau para Rasul menyuruh merayakan Natal? Sebenarnya nggak ada. Kalau nggak ada, jangan dilakukan. Oh, gitu Pak ya. Jadi kalau tidak ada tidak boleh dilakukan. Iya. Kalau ada baru boleh. Iya. Oh, saya lihat punya pakai tas. Jadi saya tanya Pak, apa pakai tas? Bolehkah Bapak beritahu saya di mana di Alkitab ada perintah pakai tas? Bisa tidak saya satu ayat atau kata Tuhan Yesus atau kata para Rasul atau apa? Ya, dia bilang tidak. Oh tidak ada kata Tuhan. Ya, memang tidak ada kata-kata. Nah, kalau itu saya satu ayat saja dilarang merayakan Natal. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa menyalahkan orang Kristen merayakan Natal? Ya, kalau ada di Alkitab harus lakukan. Kalau dilarang di Alkitab jangan lakukan. Tapi kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, ya mau lakukan silakan, kan ulama. Coba, satu orang pernah inbox saya di Facebook dan dia bilang, pendeta ngaco kamu. Saya bilang, kenapa? Pendeta kok main Facebook? Apakah ada perintah pendeta main Facebook? Apakah ada larangan? Tidak ada juga. Kalau begitu, main Facebook tidak dosa, tidak Facebook juga tidak dosa. Ya model begini berlaku jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau main Facebook bisa memuliakan Tuhan, silakan. Tapi kalau main Facebook, main Instagram hanya untuk caci maki orang, itu tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bikin status WA itu bisa memuliakan Tuhan. Tapi kalau mau caci maki orang di status WA itu tidak memuliakan Tuhan. Itu kira-kira prinsip-prinsip yang kita perlu ketahui. Ya, karena itu belajar firman itu mesti mempunyai dasar kitab suci. Tapi karena setan atau aliran sesat pun bisa pakai kitab suci, maka bukan hanya soal pakai kitab suci, tapi kitab suci itu ditafsirkan secara benar. Ada orang yang bilang, jangan tafsir-tafsir Alkitab. Dia tidak mengerti apa artinya tafsir. Tafsir itu sesuatu yang diperlukan, wajib ada. Kenapa? Karena Alkitab itu ditulis bukan di tempat kita, itu di tempat sana orang lain. Bukan bahasa kita, tapi bahasa orang lain. Bukan budaya kita, tapi budaya orang lain. Ini saya kasih contoh, misalnya ini. Saya pernah menemukan salah satu bukti bahwa Yesus itu adalah Allah. Dari Yesaya pasal 9 ayat 2. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di sebabnya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Berarti anak itu akan disebut Allah yang perkasa, El Gibor. Berarti dia itu adalah Allah, Yesus Allah. Lalu saking mulia yang Islam itu, dia bilang ini membuktikan pendeta Ezra Soru tidak tahu bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kamu ikut tentang Yesus. Yesaya 9 ayat 5. Mestinya sebab seorang anak akan lahir.
Dan Yesaya berdoa tadi akan lahir. Tapi ayat itu berkata telah lahir. Kalau telah lahir bukan Yesus. Kalau akan lahir bukan Yesus. Jadi ini yang menunjukkan Esra tidak tahu spesial. Saya bilang bukan saya tidak tahu spesial, tapi Anda tidak tahu budaya. Karena budaya Ibrani, kalau mereka berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi, tapi pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi, mereka anggap sudah terjadi. Itu budaya mereka. Makanya Yesus mau berbilang, telah tiba saatnya dan telah tiba, akan tiba saatnya dan telah tiba sekarang. Akan atau telah. Itu kebiasaan mereka. Lu mau protes atau tidak setuju juga itu budaya orang. Saya waktu masuk sekolah teologi yang pertama kali, ketemu teman dari Manado. Lalu saya tanya dia, kamu datang kapan? Dia jawab, kita datang kemarin. Kamu sama siapa? Kita sendiri. Saya kira, kita sendiri. Kalau kita mestinya tidak sendiri. Kalau sendiri jangan bilang kita. Kamu sama siapa? Kita sendiri. Saya bilang gila, ya. Lama-lama saya tahu cara orang Manado sana kalau saya itu kita. Kan gak masuk akal sesuai Indonesia. Tapi lu mau apa? Itu memang biasa orang. Begitu juga. Ya, tidak peduli kamu memahami bagaimana budaya mereka seperti itu. Kalau begitu kita menghadapi Alkitab yang budaya orang, bahasa orang, bukan zamannya kita, zamannya orang dulu. Kita butuh menafsir Alkitab secara benar. Jadi pemahaman ini adalah dasar kitab suci, tapi dasar kitab suci yang ditafsir secara benar. Itu penting. Ya. Menghadapi ini, jangan terlalu cepat menerima suatu ajaran, tapi jangan juga terlalu cepat menolak. Lihat argumentasi kitab suci. Makanya saya larang jemaat saya jangan terlalu cepat amin. Ada amin saudara, cepat amin. Amin itu artinya ya, sungguh-sungguh setuju dengan itu. Kalau orang ngomong salah, lalu ada amin saudara amin, saudara setuju dengan kesalahan. Apalagi kalau dia ngomong sesat, ada amin, saudara setuju dengan kesesatan, saudara berdosa. Makanya saya bilang ke jemaat saya, kalau ada amin saudara, mikir dulu. Benar ya? Kalau itu yakin benar, amin. Kalau ada amin saudara, dan dia ngomongnya salah, tidak ada. Ada amin saudara, saudara pasti bingung. Ini benar gak ya? Benar gak? Saya juga tahu ya. Ya, tapi tunggu dulu. Ya, gitu. Jangan terlalu cepat menerima suatu ajaran. Ilusi dari kitab suci. Tapi jangan terlalu cepat menolak. Lihat argumentasi yang dibangun. Sesuai kitab suci atau tidak. Kalau belum yakin, ya berdua aja dulu. Ya. Nah, itu dasar kita. Jadi dasar orang Kristen baik apa yang dia lakukan maupun apa yang dia percayai. Ingat, ini dua hal bagi Kristen yang penting. Apa yang dilakukan dan apa yang dipercayai. Kebanyakan kita yang penting lakukan apa? Percaya ada. Maka begitu, percaya Yesus satu-satunya juru selamat, percaya. Kenapa? Ya nggak bisa jawab. Percaya Yesus Tuhan, percaya. Tuhan bisa lahir, berguna lahir, tidak. Yesus lahir, lahir. Ya coba ya. Yesus Tuhan, ya. Kalau Tuhan itu berdoa atau yang menjadi sasaran doa, yang sasaran doa, yang berdoa ke Tuhan, bukan. Yesus berdoa, iya. Yesus Tuhan. Ya coba ya. Coba. Ada orang majelis gereja, rajin pelayanan bertahun-tahun, 2 tahun, tiba-tiba masuk sasi over. Kenapa?
Ternyata saksi Yehova di rumahnya, lalu bicara. Apakah Yesus itu apa? Ya. Kalau Tuhan itu tidak tahu? Ya. Bapak tidak tahu? Ya. Yesus tidak tahu juga? Ya. Oke. Yesus itu anak Allah kan? Ya. Coba pikir. Di mana ada anak sama tua dengan Bapak? Iya ya. Yesus itu anak Allah. Allah itu Bapak. Berarti Bapak mesti lebih tua dari anak. Anak itu lebih muda. Kalau anak lebih muda, bagaimana anak bisa Allah? Jadi saya senyum. Padahal jadi majelis bertahun-tahun. Ada satu lagi majelis, masuk saksi Yehova juga. Kenapa? Sudah melayani puluhan tahun, tiba-tiba dia ngomong saksi Yehova. Saksi Yehova tanya, apakah Yesus itu anak-anak? Ya. Dia tanya, Yesus itu anak-anak, anak-anak. Coba cari di Alkitab, adakah istilah anak-anak? Tidak ada. Anak-anak? Jadi Yesus itu anak-anak atau anak-anak? Anak-anak. Oke. Sekarang tanya, anak presiden itu presiden atau bukan? Bukan. Anak bupati bukan? Bukan. Anak gubernur? Bukan. Lalu itu anak-anak? Anak bukan. Masuk ya saksinya. Padahal sudah dari majelis bertahun-tahun. Itu berarti rohaninya bagus, perilakunya bagus, etikanya mungkin bagus, tapi pengetahuannya nol. Maka banyak orang Kristen itu hanya apa yang saya lakukan, tapi apa yang saya kerjain. Kebanyakan orang Kristen tidak baik, sehingga dulu tidak masalah. Tapi begitu era medsos datang, bertentulah kita, apalagi tanpa pandemi, serba online, maka bertentulah kita dengan agama lain, bertentulah kita dengan bidah-bidah aliran-aliran sesat, bertentulah kita dengan segala macam paham dan aliran bertemu di situ. Maka muncullah serangan-serangan dalam iman kita, dan banyak orang Kristen tidak siap karena tidak pernah belajar. Saya di Sulawesi, Palu, orang tanya, Pak, kenapa sih kok kita ini terlalu banyak orang Kristen, anak-anak muda Kristen menjadi muak? Padahal tiap tahun kita kaya. Kenapa bisa tiap tahun kaya, tapi banyak orang jadi muak? Saya bilang karena kalian dalam banyak KKR. Ya. Tapi kurang KKD. Apa itu? Kebaktian kebangunan rohani banyak, tapi kebaktian kebangunan doktrinal itu tidak ada. Cetak dasar iman Kristen itu kalian tidak ada. Hanya yang penting orang begitu kata orang bonceng iman tak goyang. Padahal pengajaran itu fondasi dasar. Jadi sebenarnya kalau Pak Silas dan teman-teman bikin acara belajar begitu, ini sesuatu yang penting saudara. Ya, dan kalau itu bisa diberikan secara kontinu, itu membentuk satu fondasi iman yang kuat, yang datang banjir pun dia tidak. Oh ya, ya. Saya ngomong ini berlaku, ini aja kuat. Bahkan dahuluan, ya. Karena itulah maka saya akan mengajak kita belajar. Tetapi karena materi yang diberikan kepada saya ini sudah masuk materi berat sebenarnya. Bukan hanya soal keselamatan, tapi unconditional election. Perlu saya jelaskan bahwa memang soal paham unconditional election ini itu bahkan di kalangan para pendeta, para teolog itu pun juga tidak sepakat dengan hal ini. Dan saya mencoba mengajarkannya, saudara tidak sepakat juga tidak apa-apa. Tapi seperti saya bilang tadi, sebagai referensi memeriksa dalam lalu memutuskan. Ya. Nah,
Saya akan bahas unconditional election itu artinya pemilihan tak bersyarat, dan ini berurusan dengan masalah keselamatan. Nah, saya akan bahas ini ya. Mungkin kita ada beberapa session ya, 2 mungkin, tidak mau jadi 3 juga apa-apa ya. Tapi nanti lihat semua yang saya berikan di layar. Saudara perhatikan aja, terserah mencatat dulu. Kalau enggak, nanti saya berikan file yang juga kita sila satu perangkat tali, boleh di fotokopi, tadinya sudah studi lebih jauh, ya. Oke, slide belakang bisa siap. Dari poin-poin saya. Sesi pertama kita sampai jam berapa, Pak? Tersesat mencari jalan ke bumi. Oke, nanti kasih saya kasih warning ya. Ntar mendarat. Slide-nya sudah. Oke, kita hari ini bahas soal unconditional election. Unconditional election ini sebenarnya coba lihat itu slide pertama itu. Slide pertama tadi. Jangan dibiarkan, Mas. Ya, kalau saudara lihat ini sebenarnya ada tulisan tulip. Tulip itu sebenarnya ada 5 poin dalam Calvinisme. Ya, T itu adalah total depravity. U itu adalah unconditional election yang mau kita bahas. R itu atonement, lalu irresistible grace, lalu perseverance of the saint. Ya. Nah, saya kurang paham untuk menjelaskan semua ini, tapi pokoknya kita mau bahas yang itu unconditional election. Next. Ya. Nah, unconditional election itu artinya pilihan. Sehingga ini kita mau berbicara tentang konsep pilihan di dalam urusan keselamatan. Ya. Maka kita mau bahas beberapa hal. Pertama, saya akan bahas tentang pemilihan Allah. Teks. Ya, kita bahas pemilihan Allah. Ada beberapa hal yang mau dibahas lagi. Pertama, pemilihan dalam hal apa? Ya, slide-nya ikuti terus ya. Pemilihan dalam hal apa? Nah, dalam poin ini kata election itu berarti pilihan. Tapi pilihan dalam hal apa? Karena Alkitab berbicara soal pilihan itu dalam banyak konteks. Alkitab bicara tentang pemilihan orang Israel. Israel dipilih sebagai bangsa pilihan Allah. Ya, bangsa lain tidak dipilih. Hanya Israel sebagai bangsa pilihan. Lalu ada pemilihan tentang pemilihan secara pribadi, di mana Allah memilih orang-orang tertentu untuk melaksanakan misi, seperti Allah memilih nabi, Dia memilih imam, Dia memilih raja. Tidak semua orang dipilih.
Namanya pilihan itu artinya tidak semua. Karena kalau sudah semua, namanya bukan lagi pilihan, itu semua. Ya. Misalnya kita semua di sini, kita mau pilih ketua kelas, kan nggak bisa semua terpilih kan? Mesti satu yang lain tidak terpilih. Waktu Allah memilih Israel, yang bangsa lain tidak dipilih, hanya Israel. Waktu dia pilih imam, nabi dan raja, tidak semua orang dipilih jadi imam, nabi dan raja, hanya orang-orang tertentu. Tapi ada pemilihan ketiga, yaitu pemilihan untuk menjadi anak-anak Allah. Pemilihan untuk menjadi pewaris dari kemuliaan kekal. Ya. Nah, jadi ada 3 macam pemilihan di dalam Alkitab. Pada waktu kita bicara sekarang tentang unconditional election, kita tidak bicara soal pemilihan Israel atau pemilihan pribadi orang jadi nabi, imam, raja, gembala, dan lain sebagainya. Tapi ini berhubungan dengan pemilihan yang berkaitan dengan keselamatan. Ya. Nah, karena artinya adalah bahwa ada orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi anak-anaknya, menjadi orang-orang yang menerima kemuliaan kekal. Dan ini dalam bahasa teologi disebut sebagai predestinasi. Ya, pemilihan Allah, sebelumnya, ya. Dan nanti ditambah dengan kata unconditional, yang nanti saya jelaskan. Maka unconditional election sama artinya juga dengan predestinasi. Apa itu predestinasi? Predestinasi itu adalah tindakan kekal Allah, di mana Allah memilih sejumlah orang untuk menerima anugerah keselamatan di dalam dan melalui Kristus Yesus. Saya berikan kata-kata dari pendeta yang terikat rokok. Dia bilang begini, predestinasi. Istilah ini merujuk kepada rencana Allah sejak kekal yang berhubungan dengan akhir hidup manusia dalam hal keselamatan. Jadi Allah di dalam kekal memilih orang-orang tertentu untuk keselamatan. Ibu dipilih untuk keselamatan sebelum ibadah. Pilih sana, pilih sana, pilih sana. Itu doktrin predestinasi. Dan sekarang kita melihat poin kedua, dasar Alkitab tentang pemilihan atau predestinasi. Next. Nah, Alkitab jelas berbicara soal adanya pemilihan Allah ini, baik melalui fakta adanya orang-orang yang disebut sebagai orang pilihan, maupun pernyataan-pernyataan yang lebih lengkap terkait waktu dan tujuan pemilihan. Sekarang saya mau bagi dasar Alkitab ini menjadi beberapa bagian. Pertama, itu adalah ajaran Yesus. Yesus di dalam ajarannya, dalam berbagai konteks berbicara soal orang-orang pilihan. Mari kita lihat contoh Matius 24:31. Nah, saudara lihat di sana ada kata-kata, Dia akan menyuruh kedua malaikat-malaikatnya meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Berarti ada orang pilihan yang ada di tempat penjuru. Markus 13:20. Next. Markus 13:20. Dan sekiranya Tuhan tidak membersihkan waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihannya yang telah dipilihnya, orang-orang pilihan yang telah dipilihnya. Itu pernyataan Yesus. Dan masih banyak ayat seperti ini. Di Matius 24:24, Markus 13:22, Lukas 14:28, semua Yesus bicara tentang orang-orang pilihannya. Jika pemilihan Allah tidak pernah terjadi, atau tidak ada, atau tidak benar, mengapa Yesus ngomong tentang orang-orang pilihannya? Berarti ada pilihan.
Petrus di dalam suratnya 1 Petrus 1 ayat 2 bunyinya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dipilih, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Berarti bagi Petrus juga, dia percaya ada orang pilihan. Orang-orang itu dipilih supaya taat menerima percikan darah Yesus. Artinya mereka dipilih untuk mendapatkan pengampunan dosa oleh darah Yesus. Dan itu artinya sama dengan dipilih untuk diselamatkan. Lalu di 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan dan pilihan. Petrus tidak hanya bicara soal panggilan, tapi pilihan. Nah, kata-kata panggilan dan pilihanmu ini jelas menunjuk pada panggilan dari orang yang dipilih Allah. Coba kita banding dengan Alkitab Indonesia sehari-hari. Ya, next. Sebab itu saudara, berusaha lebih keras supaya panggilan Allah dan pilihannya atas dirimu menjadi semakin teguh. Panggilan Allah dan pilihannya atas dirimu. Berarti Petrus sedang bicara dengan orang-orang pilihan. Oke, tadi Yesus, lalu Petrus, lalu sekarang Paulus. Efesus 1 ayat 4, 5, 11. Ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia didirikan. Allah sudah memilih kita sebelum dunia didirikan. Untuk apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anak. Berarti untuk menjadi anak-anaknya, Allah telah menentukan dari semula. Sesuai kerelaan kehendaknya. Ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai maksud Allah. Dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Berarti jelas Paulus bicara soal konsep pemilihan. Itu di Efesus. Lalu di Roma pasal 9:30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia anaknya itu menjadi sungguh di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggil. Dan mereka yang dipanggil, mereka juga dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka juga dimuliakan. Dimuliakan di mana? Pasti di surga. Jadi ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Ditentukan, dimuliakan. Mengapa sampai ada yang dimuliakan di surga? Karena ditentukan. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kami dan seterusnya. Dan masih banyak ayat, saya hanya berikan beberapa sebagai contoh. Nah, kita lihat betapa jelasnya ayat-ayat yang berbicara soal pemilihan Allah ini atau predestinasi ini. Maka seharusnya tidak boleh ada orang Kristen manapun yang menolak
doktrin predestinasinya. Menolaknya sama arti dengan menolak ajaran kitab suci. Ya. Kalaupun ada hal yang diperdebatkan, itu bukan soal pemilihan itu sendiri. Pemilihan itu ajaran dalam kitab suci, tapi lebih kepada konsep pemilihan. Itu yang kalau mau diperdebatkan di situ. Konsep pemilihannya dan bukan pemilihan itu sendiri. Karena ya, atau maksudnya bagaimana konsep pemilihan itu dijabarkan, itu yang diperdebatkan atau memicu perdebatan di kalangan teolog maupun juga orang Kristen biasa. Karena itu fakta bahwa Allah telah melakukan pemilihan terhadap manusia tidak boleh ditolak, kecuali kita menyampaikan ayat-ayat Alkitab tentang pemilihan yang sudah saya tunjukkan tadi. Hal ini perlu dimengerti, karena sering orang berpikir bahwa doktrin predestinasi, kalau kita tadi dalam dunia teologi, tadi saya bilang di slide awal, 5 point of Calvinism, 5 poin dari Calvinus, itu dari John Calvin, salah satu reformator Kristen di Protestan di samping Luther. Ya, seringkali doktrin predestinasi atau pilihan ini dianggap sebagai pemikirannya John Calvin atau pencetusnya itu adalah John Calvin. Tapi anggapan tersebut salah, karena sebelum zaman Calvin, misalnya zaman Agustinus, di abad yang keempat, Agustinus itu seorang bapak gereja yang oleh Ilsa di dalam History of Christian Church, bukunya, dia bilang Agustinus ini adalah orang di dalam teologi Kristen, orang terbesar nomor 2 setelah Rasul Paulus, menurut Ilsa. Nah, Agustinus itu juga sudah mengajarkan konsep pemilihan dari abad 4, ya, jauh sebelum Calvin itu. Dalam kontroversinya, Agustinus melawan seorang yang namanya Pelagius. Maka sebenarnya Agustinus sendiri mewarisi pemikiran tentang predestinasi dari Agustinus. Doktrin ini juga dipegang oleh Thomas Aquinas, dipegang juga oleh Martin Luther, dan juga para reformator abad yang ke-16. Ya. Doktrin ini memang lebih dikaitkan dengan Calvin, John Calvin, karena memang John Calvin memberikan tekanan yang ketat. Tapi sesungguhnya ini lahir dari ajaran Alkitab. Ya. Coba perhatikan kata-kata Sproul. Sproul bilang begini, kita berbicara tentang predestinasi sebab Alkitab membicarakan predestinasi. Jika kita berkeinginan dan bangun teologi kita di atas dasar Alkitab, maka kita harus melibatkan diri dengan konsep ini. Dan kita akan menemukan bahwa John Calvin tidak mengada-ada dalam masalah ini. Sebenarnya semua gereja Kristen memiliki semacam doktrin predestinasi. Yang pasti, doktrin predestinasi yang ditemukan dalam gereja Roma Katolik berbeda dengan gereja Presbyterian. Demikian juga hal-hal Lutera yang mempunyai pandangan yang berbeda dalam predestinasi dan Episkopalia, Episkopus. Fakta tentang adanya berbagai pandangan predestinasi dalam gereja Kristen menunjukkan bahwa apabila kita memakai Alkitab sebagai dasar kita berpikir, maka doktrin predestinasi tidak akan terlewatkan. Satu lagi dari Sproul, kita tidak dapat mengabaikan ayat-ayat seperti Efesus 1 ayat 4 ayat 1 sampai 5, Efesus 1 ayat 11, Roma 4 ayat 29. Apabila kita Alkitabiah, maka masalahnya bukan apakah kita harus berpegang pada doktrin predestinasi atau tidak, melainkan pada doktrin predestinasi yang bagaimana yang harus kita pegang. Oleh karena Alkitab adalah firman Allah, hasil dari spekulasi manusia
dan Allah sendiri menyatakan ada doktrin predestinasi, maka itu berarti mau tidak mau kita akan memegang semacam doktrin predestinasi. Karena itu saudara, seharusnya semua gereja, semua aliran teologi yang lain itu menerima doktrin predestinasi. Entah bagaimana menjabarkannya, apakah penjabarannya itu sejalan dengan Alkitab, itu soal lain. Saya beri contoh saja, misalnya kaum Armenia. Armenia ini dari Jacobus Arminius, teolog Belanda. Percaya, predestinasi percaya. Tapi dalam penjabarannya, dia mengikuti pandangan Pelagius yang konfront dengan Agustinus. Yang menurutnya, bukan. Anak itu bukan karena dia pilih-pilih begitu, tidak. Tapi kan Allah dalam kekekalan sudah tahu duluan si bapak ini pada tahun 2022 akan terima Yesus sebagai juru selamat. Karena itu, sebelum dunia dijadikan, karena Allah tahu anak pilih duluan. Tetap ada masa pilihan kan? Walaupun penjabaran itu, ya, tapi Allah dalam kekekalan sudah tahu bahwa ibu tidak akan percaya Yesus sampai mati, juga tidak akan percaya. Jadi sebelum dunia dijadikan, Allah sudah tidak pilih. Dalam konsep Armenia seperti ini. Ya, jadi pilihannya Arminianisme percaya ada pilihan, tapi pilihannya bukan didasarkan pada kedaulatan Allah yang bebas, tapi pada pengetahuan, foreknowledge-nya, pengetahuan sih. Apa yang saya tidak menunjukkan bahwa mereka menerima predestinasi, tapi penjabarannya itu yang lain. Tapi karena adanya begini, maka seharusnya tidak boleh ada gereja yang menolak predestinasi. Tinggal lihat bagaimana penjelasannya sejalan dengan seluruh kitab suci atau tidak. Karena kita harus membangun ajaran yang alkitabiah, bukan ayatiah. Ya. Alkitabiah, waktu mau menafsir sesuatu, lihat seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga jangan sampai kamu menafsir Kejadian tabrak Tesalonika, menafsir di Roma tabrak Filip. Ini kasih contoh saja. Coba orang sering tanya sama saya, Pak, Adam sama Hawa lalu punya anak Kain dan Habel, Kain bunuh Habel, lalu tinggal 3, Adam, Hawa, Kain. Pertanyaan saya, dari mana Kain dapat istri? Ya. Lalu muncullah sebuah buku, Siapakah Manusia Pertama, ditulis oleh seorang namanya Agus Mirani. Lalu dia bilang begini, memang tidak bisa dijawab. Adam Hawa itu punya anak, Kain anak, Habel mati, tinggal Kain. 3 orang ini dapat istri dari mana? Tidak bisa dijawab. Karena anggapan bahwa Adam dan Hawa itu manusia pertama. Tidak. Adam dan Hawa manusia pertama di Kejadian 2. Tapi di Kejadian 1 itu bukan Adam dan Hawa. Coba, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita, lalu diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Siapa namanya? Tidak pernah kita bilang nama Adam, tidak pernah bilang nama Hawa. Lagi pula di Kejadian 1, lalu Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka, diciptakan bersamaan. Tapi manusia di Kejadian 2 itu ditidurkan dulu, tidak bersamaan. Laki perempuan dicipta laki dulu, laki tidur, lalu dioperasi, ya kan, dibedah, ambil rusuknya, lalu dibangunlah sama perempuan, baru diberikan namanya Hawa. Jadi Adam dan Hawa itu manusia di Kejadian 2. Manusia di Kejadian 1 itu bukan Adam dan Hawa. Lalu siapa? Itu sepasang manusia purba. Maka sepasang manusia purba itu berkembang biak dengan keturunannya. Lalu ada Adam dan Hawa yang berkembang biak dengan keturunannya. Begitu Kain bunuh Habel, manusia tinggal 3 karena keturunan Adam. Tapi
Tapi manusia purba punya keturunan kan banyak. Dari mana kain dapat istri? Salah satu keturunan manusia purba itu. Pada waktu kain bunuh Habel, kan Tuhan hukum kain. Barang siapa akan ketemu dengan kain akan membunuh dia. Barang siapa? Siapa? Kalau manusia tinggal selain kain hanya Adam dan Hawa. Kain takut sama siapa? Kain takut sama keturunan manusia purba. Maka kesimpulan dari Agus Miradi adalah Adam bukan manusia pertama. Dia boleh berteori panjang lebar satu buku, tapi buku hanya dengan satu ayat. Di 1 Korintus 15, manusia pertama Adam. Habis sudah. Jadi dia menafsir kejadian lupa satu poin. Menafsir wahyu, nabrak Matius. Itu banyak terjadi. Itu makanya membangun suatu ajaran. Ibu harus lihat seluruh hidup suci. Tafsir bersama-sama. Karena kalau kejadian sampai ada firman Tuhan, tidak bisa firman Tuhan di sini tambahkan sama firman Tuhan di sini. Maka semua harus ditafsirkan bersama-sama. Oke. Ada ayat firman Tuhan yang minta apa saja, maka kamu akan mendapatkan. Amin. Amin. Ada orang yang hanya dia pengen meminta apa saja, pasti kamu dapat. Mereka lupa ada banyak kasus di Alkitab, bahkan Tuhan Yesus pun jika sekiranya mungkin, tapi ternyata minum juga cara itu. Di bagian lain dia akan mengabulkan permohonan kita kalau kita meminta sesuai kehendaknya. Ya, berarti tidak bisa kita pakai satu ayat. Minta apa saja, Tuhan pasti minta helikopter, minta pesawat pribadi, minta mobil, ketemu mobil orang, darah Yesus. Tidak bisa, itu namanya ayat lah. Kalau mau menafsir Alkitab itu lihat semua, ya, lihat semua. Karena itulah semua harus menerima doktrin Kristus. Tapi tinggal penjabarannya bagaimana? Apakah dinilai benar atau salah dilihat dari penjabarannya mewakili seluruh ajaran kitab suci? Tidak. Ya. Masih ada apa? Atau mau beli? Ya? Terus. Saya minta air dulu. Ya harus dilihat. Dan kalau kita masuk kepada pemahaman teologi ya juga bisa punya pandangan yang berbeda. Ambil contoh wilayahnya. Ada pandangan mengatakan begini, mengakui apa yang namanya ritual dalam perkiraan. Tuhan Yesus tetap muncul di awal, ya kan? Lalu terjadilah pengangkatan. Baik menyosok Tuhan di angkasa. Orang mati bangkit, naik. Kita yang hidup naik, naik. Waktu ketemu Tuhan di udara, maka muncul dalam pertemuan di udara. Bertemu ya. Setelah kita ketemu Tuhan di udara, Tuhan tidak turun ke bumi. Bersama orang-orang yang sudah ketemu di udara itu pergi. Masuk kepada apa yang disebut sebagai pesta kawin anak domba. Sementara kita orang percaya semua sudah naik di atas, bumi masih terus berjalan, baru antikris dilepas. Jadi
waktu antikris dilepas, kita sudah tidak ada di bumi. Jadi jangan takut pada antikris. Amin. Tapi pertanyaan, benarkah seperti itu? Apakah dari seluruh kitab suci orang percaya tidak akan mengalami antikris? Nah, itu fokus politiknya. Jangan-jangan kita pikir kita pasti aman. Tiba-tiba antikris. Makanya kemarin gonjang-ganjing soal vaksin itu ada antikris dan sebagainya. Sebagian orang tak perlu kita berapa? Karena kita masih dulu. Kalau antikris datang itu sudah dulu. Kalau antikris datang itu punya efek pada. Jadi memang punya banyak pandangan di dalam itu ya, yang bilang kita tidak lagi mengalami antikris. Ada ayatnya, ada. Tapi yang bilang tidak, kita juga akan mengalami antikris. Ada ayatnya juga. Nah kalau begitu sekarang, bagaimana yang ini menafsirkan ayat-ayatnya pihak sini dan pihak sini, bagaimana menafsirkan ayat ini supaya tidak bertentangan dengan pemahaman dan tafsirannya sesuai kaidah yang berbeda atau tidak? Nah, maka perbedaan paham itu memang ada karena multi tafsir, walaupun kadang-kadang ada penafsiran yang tidak mengikuti kaidah penafsiran Alkitab yang kita. Oke, sekarang kita masuk pada poin C. Mengapa Allah perlu melakukan begini atau predestinasi? Tadi adalah Allah pilih, tapi kenapa harus pilih? Allah perlu melakukan pilihan. Karena kalau dia tidak pilih, ya, kalau dia tidak pilih, tidak ada satu orang pun bisa diselamatkan. Sekalipun pekerjaan penebusan telah dilakukan oleh Yesus. Mengapa bisa begitu? Ini berhubungan dengan satu pemahaman yang lain yang tadi saya di awal 5 point of Calvinism, yang poin T-nya slide-nya belum ada di situ. Ya. Dalam poin T-nya itu adalah total the profit. Itu kebijakan total. Di mana begini? Manusia berdosa itu sebenarnya sudah mati secara rohani. Ya. Dan karena dia mati secara rohani, dia nggak bisa berespon terhadap hal-hal yang rohani. Gini ya, kalau misalnya ambil contoh aja, Bapak di depan saya ini adalah mati jasmani, katakanlah mati jasmani sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa beramah, tidak bisa mencium, tidak bisa berespon. Kita bawa daging babi, goyang-goyang begini, ada respon? Mau buang satu bekok, begini, ada respon? Digigit-gigit tidak ada respon? Ya, kenapa? Mati. Bagaimana supaya kita kasih babi biar respon? Kasih hidup dulu. Kasih hidup baru biar respon. Nah, secara rohani kita pun mati. Kita sudah mati rohani. Karena kita mati rohani, kita tidak bisa merespon apapun yang baik dari Allah. Nih, tawarkan keselamatan, gak bisa. Kasih firman Tuhan, tidak bisa. Kasih khotbah, tidak bisa. Apapun tidak bisa. Terus bagaimana? Hidupkan dulu dia. Nah, pekerjaan penghidupan ini secara rohani itu yang kitab suci sebut sebagai dilahirkan. Dan pada waktu dia sudah dilahirkan kembali dan hidup, dikasih penawaran, bisa respon? Bisa.
Jadi ingat ya, lahir baru tidak sama dengan bertobat. Lahir baru tidak sama dengan percaya. Lahir baru terjadi lebih dulu daripada percaya dan bertobat. Gara-gara kamu dilahirkan baru, makanya kamu bisa percaya. Nah, Allah itu hanya melahirkan orang pilihan. Maka biarpun Yesus sudah mati di kayu salib, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan bisa menerima Yesus dan memilih Yesus, tidak bisa. Maka doktrin atau maka pemilihan itu harus dilakukan oleh Allah. Sehingga orang pilihan yang nantinya dilahirkan kembali itu, begitu berita ini datang, dia bisa berespon. Dan Allah mengaruniakan iman kepada dia. Baru dia bisa percaya. Jadi mengapa harus ada pemilihan? Kalau tidak ada pemilihan, gak ada satu pun bisa selamat. Semua akan masuk neraka. Saya kasih kata-kata Edwin Parker. Seluruh umat manusia akan tetap terhilang jika berdasarkan keadaan mereka sendiri, dan jika manusia tidak dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Karena sesuai naturnya manusia telah mati secara rohani, Efesus 2. Bukan sekedar sakit, tapi telah mati. Dia tidak memiliki kehidupan rohani atau kebaikan di dalam dirinya. Dia tidak dapat melakukan satupun perbuatan yang benar-benar baik. Dia bahkan tidak dapat memahami perkara-perkara ilahi maupun tentang Kristus, apalagi merindukan Kristus atau keselamatan. Hanya ketika Roh Kudus melahirkan dia kembali dan menghidupkan rohaninya, barulah manusia dapat beriman kepada Kristus dan diselamatkan. Jadi bila kerusakan total adalah benar secara alkitabiah, maka iman dan keselamatan hanya dapat terjadi setelah Roh Kudus berkarya melahirkan kembali manusia. Dan keputusan kepada siapa Roh Kudus berkarya pasti bergantung sepenuhnya 100% pada Allah. Karena manusia yang telah mati secara rohani tidak mungkin dapat meminta tolong. Kalau saya berikan kata-kata dari Pak yang terdapat. Menurut doktrin kerusakan total, setiap manusia lahir dalam keadaan yang mengenaskan. Mereka mewarisi dosa asal dari Adam yang mengakibatkan mereka memiliki status berdosa, dikuasai oleh dosa dan naturnya rusak oleh dosa. Masalah ini masih diperparah dengan otoritas iblis dan pengikutnya atas orang-orang di luar Kristus. Keadaan ini membuat manusia tidak mungkin memilih Allah. Tidak ada cara apapun yang dapat dilakukan dari pihak manusia. Jika konsep di atas diterima, maka manusia membutuhkan inisiatif dan intervensi Allah dalam keselamatan mereka. Manusia membutuhkan anugerah Allah secara umat. Anugerah ini dinyatakan dan direalisasikan Allah dalam rangkaian proses keselamatan, termasuk di antaranya pendidikan sejarah. Ingat, tidak ada manusia yang bisa dilihat, hanya Allah yang pilih manusia. Ya. Saya barusan beberapa KR menjelaskan tentang ini. Kalau HP saya ini hilang, bagaimana HP ini bisa ditemukan kembali? Yang hilang ini yang mencari pemiliknya, atau pemilik ini yang mencari yang hilang? Yang kata lain, HP cari saya atau saya cari HP? Saya kami di HP cari saya. Ketika orang berdosa, Allah yang hilang darinya atau dia terhilang dari Allah. Masing-masing kita mengambil jalurnya sendiri-sendiri. Mari kita bukan terhilang. Kan kita yang hilang. Kan kita yang hilang. Sama seperti HP hilang. Yang hilang itu yang cari pemiliknya, atau pemilik yang cari yang hilang? Kan bisa HP cari orang. Tapi ada orang protes, ya Pak, memang HP tidak cari orang karena HP tidak punya otak. Tapi orang punya otak. Betul. Tapi manusia, kita bukan hanya soal bicara masuk akal, tidak masuk akal, tapi what's the Bible say? Apa yang harus kita ngomong?
Dan Alkitab ngomong bahwa kalau kita suruh pilih jalan sendiri, kita pasti berjalan di jalan sesat. Yesaya 53, masing-masing kita mencari jalan yang sendiri. Dan bagaimana supaya kita diselamatkan? Mesti Allah cari kita. Dan bukan kita cari Allah. Dan pencarian Allah pada kita itu didahului dengan pemilihan sebelumnya. Tanya dulu supaya jangan sampai terbelah, tapi teman terbelah. Saya kasih satu dua orang belum respon. Aku bertanya tentang hari ini. Kalau ada silakan. Sebelum kita masuk pada bab berikutnya, kita bahas dulu. Supaya jangan sampai ada salah paham. Kalau kita tambah lanjut mungkin tambah gelap. Saya Pak izin bertanya Pak. Sabar ya. Kalau nanti apa yang saudara tanyakan akan saya jelaskan. Ternyata akan saya jelaskan, saya nggak jawab ya. Kalau kita akan masuk sebatas yang saya sampaikan ini aja. Sebentar sini aja ya. Cuma ya menjadi pertanyaan maupun nanti mungkin dijawab ya Pak ya. Simpel aja Pak. Apa predestinasi ini sama dengan takdir? Tergantung apa. Sebenarnya predestinasi itu lebih sempit. Ada satu doktrin yang lebih luas. Namanya providence of God. Sebenarnya predestinasi itu pemilihan penentuan, tapi hanya dalam hal keselamatan. Tidak hal-hal lain. Tapi penetapan segala sesuatu yang lebih luas dari segala keselamatan itu ada pada satu doktrin yang namanya providensial. Misalnya, apakah menurut Bapak acara seminar hari ini itu adalah sesuatu kebetulan atau sudah ada dalam rencana Allah? Kalau sudah ada dalam rencana Allah, berarti Allah memang telah merencanakan dan menentukan bahwa pada hari ini, tanggal ini, ada seminar seperti ini. Bahwa saudara bisa hadir di situ, menurut saudara kebetulan atau Allah telah menetapkan. Allah menetapkan bahwa ibu duduknya pada deretan depan, kebetulan atau Tuhan telah menetapkan ibu duduk. Tuhan menetapkan bahwa ibu datang pakai baju hitam. Itu kebetulan atau Tuhan menetapkan? Kalau sampai Tuhan menetapkan, berarti sampai hal kecil-kecil itu Tuhan menetapkan semua. Berarti nggak ada yang namanya benar dengan kebetulan. Kebetulan hanya bahasa manusia. Tapi oke, ibu percaya nggak? Tadi ibu bilang bahwa ibu duduk situ ketetapan Tuhan kan? Waktu ibu masuk tadi, apakah ada yang paksa ibu duduk situ? Atau ibu memilih sendiri? Memilih sendiri. Berarti ada ketetapan ya. Tapi kebebasan ibu untuk memilih tidak hilang. Sekarang tergantung takdir itu apa. Kalau takdir itu menganggap bahwa Tuhan Allah menetapkan dan tidak peduli dengan kebebasan pilihanmu, maka providensi bukan dikir. Karena providensi itu dua hal berjalan bersama, penetapan Tuhan dan kebebasan. Coba kita lihat tadi ya, manusia menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawabannya berasa. Manusia menimbang-nimbang dalam hati, jawabannya berasa. Kira-kira saya ini mau menikah, pilih diri atau sih? Iya.
manusia cantik tapi pelit. Biasa. Ya mereka tapi kurang cantik. Dia datang Maria. Pada waktu dia pilih Maria, jawaban beda berasal dari Tuhan. Tapi manusia menimbang-nimbang dalam hatinya. Itu berarti nggak ada yang paksa dia. Ya, dia timbang, kebebasannya ada. Kebebasannya ada. Tapi apa yang akan diputuskan? Itu kita tahu. Jadi sepanjang yang saya tahu, takdir itu hanya berbicara soal ketetapan Tuhan, tapi menyampaikan tanggung jawab dan kebebasan manusia. Kalau providensi Allah itu ketetapan Tuhan plus tanggung jawab dan kebebasan manusia. Begitu kan? Oke, ada lagi? Ya, silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya tentang predestinasi yang disampaikan oleh kaum Calvinis. Bagaimana dengan orang-orang yang punya pemahaman tentang predestinasi ganda? Ada yang ditetapkan, apakah Tuhan itu merancangkan? Ada yang dipilih dibinasakan, atau ada yang dipilih tidak dibinasakan seakan-akan? Nanti kita bahas itu. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada cakaran kita lanjut ya. Oke, kalau tadi saya bilang bahwa konsep pilihan semua mesti terima. Tinggal bagaimana menjabarkannya, itu membuat terjadi perbedaan-perbedaan itu di situ. Ya. Nah sekarang saya akan membahas poin yang kedua, itu konsep pemilihan atau predestinasi Calvinis. Karena istilah unconditional election, kalau election saja tidak khas Calvinis, tapi unconditional itu khas Calvinis. Dan saya diminta menyampaikan soal unconditional election ini. Next slide-nya. Konsep pemilihan atau predestinasi dalam Calvinisme ada beberapa. Pertama, predestinasi atau pemilihan tersebut bersifat kekal. Maksud dari pemilihan bersifat kekal ini adalah pemilihan ini terjadi sebelum sejarah atau bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah memilih kita itu sebelum dunia dijadikan, sebelum ada sejarah. Hal ini sangat berhubungan dengan tadi yang Bapak tadi tanya, providential God. Karena providential God mengajarkan bahwa Allah sejak semula telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi di kolom langit ini. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 19 ayat 25. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari, dan aku telah merancangnya pada zaman purbakala. Sekarang aku mewujudkannya, bahwa kau membuat sunyi senyap kota-kota berkubu milik timuran aku. Sekarang aku mewujudkannya. Sekarang Tuhan mewujudkan. Tapi apa yang Tuhan wujudkan itu sebenarnya telah ditentukan jauh hari, telah dirancang pada zaman purbakala. Jadi Allah melakukan sesuatu itu bukan kaget-kaget. Mazmur 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk
sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi sebelum segala sesuatu ada, dalam kitab pun telah tertulis. Apa yang kamu waktu bakal anak, Tuhan sudah tetapkan. Dalam hari-harimu ke depan, umur 10 tahun akan begini, akan menikah tahun sekian, akan mati tahun sekian. Dalam kitab pun semua tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi penetapan segala sesuatu telah terjadi dalam kitab. Maka pemilihan untuk keselamatan pun itu harus sudah terjadi sejak kekekalan sebelum dunia diciptakan. Lihat 2 Timotius 1:9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus sebelum permulaan zaman. Sebelum permulaan zaman. Sebelum permulaan zaman berarti sebelum dunia dijadikan. Efesus 1:4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Ayat 11, aku katakan dalam Kristus sebab dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula. Istilah dari semula merujuk kepada ayat 4 tadi, sebelum dunia dijadikan. 2 Tesalonika 2:13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Dari mula. Roma 8:29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ya, dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Semuanya dari semula. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Ini yang menyembah antikristusnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Berarti ada orang yang namanya tidak tertulis dalam buku Tuhan sejak dunia dijadikan. Namanya nggak ada. Itulah pengikut antikristus. Tidak pernah ada nama mereka di dalam kitab Tuhan. Wahyu 17:8. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Nah, sekarang ini, kalau para pengikut antikristus namanya sudah tidak ada sejak semula, bagaimana dengan pengikut Kristus? Tentu namanya sudah ada dalam kitab kehidupan sebelum dunia dijadikan. Saya berikan kata-kata dari Louis Berkhof. Louis Berkhof yang begini. Slide-nya, next. Pemilihan ini bersifat kekal, yang berarti sudah ada sejak kekekalan. Pemilihan ini tidak boleh dianggap sama dengan pemilihan temporal macam apa. Apakah pilihan temporal itu untuk kesukaan atas anugerah khusus untuk hidup sekarang, untuk hak-hak layanan khusus, atau untuk mewarisi kemuliaan sekarang? Akan tetapi pemilihan ini harus dilihat sebagai suatu kekekalan. Jadi Allah memilih kita, tapi pilihan itu sudah dipilih sejak kekekalan. Sejak dunia belum diciptakan, Allah sudah pilih kita. Ya. Kedua, poin B-nya, next. Predestinasi atau pemilihan tersebut
melibatkan di dalamnya penetapan binasa bagi non pilihan. Itu tadi yang ditanya. Maksudnya begini, ada kalau Allah memilih dan memilihnya tidak semua untuk diselamatkan, kalau dia hanya memilih sebagian diselamatkan, terus bagaimana dia tidak dipilih? Memang di sini nanti ada dua macam, tapi maksudnya adalah suatu pemilihan secara implisit harus mengisyaratkan ada yang tidak dipilih. Karena seperti saya bilang tadi, kita pilih pengurus kelas. Nggak bisa semua jadi pengurus kelas. Kalau semua namanya bukan pilihan. Kalau namanya berpilih, artinya ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Ya. Kalau memilih tapi semua, maka kata pemilihan itu sendiri kehilangan artinya. Jika Allah memilih semua orang untuk diselamatkan, semua orang pasti diselamatkan dan tidak boleh ada yang tidak diselamatkan. Itu jelas bertentangan dengan fakta Alkitab bahwa ada banyak orang tidak diselamatkan dan binasa dalam neraka. Jika Allah hanya memilih sebagian untuk diselamatkan, lalu bagaimana dengan orang yang tidak dipilih? Contoh, kalau misalnya saya lalu saya mau pilih diselamatkan, saya pilih dari baris ini ke sana, saya pilih diselamatkan. Bagaimana dengan nasib yang sebelahnya? Nah, di sini ada dua pandangan. Pandangan pertama namanya synod, predestinasi tunggal. Pandangan ini percaya bahwa Allah memang menentukan orang-orang untuk diselamatkan. Sedangkan orang-orang yang tidak ditentukan untuk diselamatkan hanya membiarkan, mengabaikan mereka. Allah tidak menetapkan mereka bila mengabaikan. Ya. Misalnya saya pilih ini, selamat. Yang bagian sini, saya tidak menetapkan saudara binasa, saya cuma mengabaikan saudara. Itu singkat. Perhatikan komentar dari James Kennedy. Alkitab tidak pernah mengatakan ada orang yang ditetapkan sejak semula untuk masuk neraka. Berulang kali kita melihat orang-orang yang sudah ditetapkan sejak semula, dipilih untuk diselamatkan. Tapi dimanapun kita tidak pernah melihat ada orang-orang yang ditetapkan sejak semula untuk dihukum atau masuk neraka. Gak ada. Next, balik Kennedy lagi. Predestinasi tidak meninggalkan siapapun juga. Predestinasi tidak melarang seorang pun masuk surga. Predestinasi juga tidak menyuruh seorang pun pergi ke neraka. Tapi predestinasi mencegah banyak orang masuk ke neraka. Kalau tidak ada predestinasi yang merupakan kehendak Allah, surga akan kosong, neraka akan penuh sesat. Jadi sinyal predestinasi ini menolak bahwa Allah menetapkan sebagian orang binasa. Allah tidak menetapkan, dia cuma membiarkan. Sudah ngerti ya? Tapi pandangan kedua namanya double predestination. Double predestination ini adalah, ini lebih keras. Allah menetapkan sebagian selamat, tapi yang tidak dipilih otomatis dianggap sebagai menetapkan kebinasaan. Ini disebut sebagai reprobasi.
John Calvin percaya ini, Thomas Aquinas percaya ini, Agustinus percaya ini. Saya berikan kata-kata Calvin. Hidup yang kekal ditentukan lebih dulu untuk sebagian manusia. Penghukuman yang kekal untuk yang lain. Ya. Ada banyak teolog menerima doktrin predestinasi, tapi tidak berani menolak dogma predestinasi. Bahkan di dalam kalangan reform sendiri pun, pendeta Stephen Tong pun orang reform. Tapi sepanjang saya mengikuti dia, pengajarannya, khotbahnya, dia tak sekalipun berbicara. Dia bicara predestinasi, tapi dia tidak bicara dogma. Ya. Tapi oke lah. Sekarang ini, tempat kita dalam kekekalan itu hanya ada dua, surga. Nah, nggak ada tempat lain. Kalau tempat di tengah-tengah tidak ada. Jadi nanti kalau saya ketemu ibu di surga, berarti ibu nggak ada di neraka. Nah, kalau ketemu di neraka, pasti ada di surga. Makanya ada cerita, ada ibu guru yang tanya sama anak-anak, binatang apakah yang paling besar di dunia? Lalu satu bilang, jerapah. Salah. Gajah. Salah. Tiba-tiba satu anak sekolah juga angkat tangan, ikan Yunus. Maksudnya ikan yang menelan Yunus itu besar sekali, ikannya sampai bisa telan Yunus. Lalu ibu guru bilang, ya, ibu guru tidak percaya cerita Alkitab ikan telan Yunus. Lalu anak kecil bilang, saya percaya. Lalu ibu bilang, coba kamu jelaskan bagaimana caranya sehingga seekor ikan itu bisa menelan Yunus. Ya. Ini anak bilang, saya tidak tahu. Tapi nanti sampai di surga saya akan tanya Yunus. Lalu ibu bertanya, bagaimana kalau Yunus tidak ada di surga? Lalu anak bilang, kalau Yunus tidak ada di surga, nanti ibu yang tanya dia. Kalau Yunus tidak di surga, berarti di neraka. Ya ibu tanya, berarti ibu juga masuk neraka. Jadi hanya dua tempat, surga, neraka. Memang kalau saudara-saudara kita dalam Katolik itu ada namanya doktrin tempat penantian. Tempat penantian itu artinya, ya misalnya ibu, mereka percaya, dalam Katolik itu percaya orang kalau suci seperti santo itu masuk surga langsung. Tapi orang yang bikin dosa besar macam Hitler itu langsung masuk neraka. Tapi kalau model kayak kita yang mau bilang suci juga tidak, mau bilang tidak suci juga ternyata banyak dosanya, ya kita akan masuk surga, hanya belum layak sekarang. Kita perlu disucikan. Maka sebelum ke surga, transit dulu di purgatori, api penyucian. Di api penyucian itu disucikan, ujungnya juga masuk surga. Itu dalam Katolik begitu, ya. Tapi sekarang kita abaikan soal purgatori. Toh ujung-ujung akhirnya, ya kalau bukan surga neraka. Nah, kalau tempat hanya dua, lalu saya menentukan sebagian ini, saudara-saudara akan diselamatkan, berarti masuk surga. Terus yang ini yang tidak ditentukan, yang tidak saya pilih, kemana mereka? Kemana? Bukankah secara logis kalau saya tidak memilih saudara di sini, secara otomatis berarti saudara akan masuk neraka? Apakah itu tidak berarti bahwa memang Allah memang dengan tidak memilih saudara sama juga dengan memilih saudara untuk masuk neraka? Itu logis.
konsekuensi logis dari doktrin pemilihan election. Ada orang-orang yang percaya pada single predestination, di mana mereka hanya percaya Allah menentukan atau memilih sebagian manusia untuk diselamatkan, tapi Allah tidak menetapkan sisanya untuk dibinasakan. Tapi ini adalah pandangan yang tidak konsekuen dan tidak logis, karena doktrin reprobation memang merupakan konsekuensi logis dari doktrin election. Kalau hanya sebagian manusia dipilih ditetapkan untuk selamat, sedangkan setelah mati hanya ada surga dan neraka, maka tidak bisa tidak orang yang tidak dipilih untuk selamat sama dengan ditetapkan untuk binasa. Karena itu kita harus percaya bukan pada single predestination, tapi double predestination, di mana selain kita percaya Allah telah memilih sebagian manusia diselamatkan, kita juga percaya Allah menetapkan sisanya untuk dihukum. Louis Berkhoff. Next. Ketetapan atas pemilihan jelas-jelas mengimplikasikan doktrin penolakan. Apabila Allah yang maha bijaksana dan memiliki semua pengetahuan telah merencanakan dan menyelamatkan sebagian orang, kemudian ia ipso facto juga merencanakan atau tidak menyelamatkan sebagian yang lain. Jika dia telah memilih atau menyelamatkan sebagian orang dan dengan kenyataan yang sama, dia juga telah menolak sebagian orang yang lain. Single predestination sebenarnya secara logis dan teologis itu sudah dipertahankan. Saya akan berikan runtutan pemikirannya ya. Seandainya Allah hanya memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan, bagaimana nasib yang tidak dipilih? Oke, saya pakai ilustrasi saya pilih saudara di sini, diselamatkan. Sekarang saudara-saudara yang ini tidak dipilih. Sekarang saya nanya, ada nggak kemungkinan saudara-saudara yang tidak dipilih ini masuk surga? Ada nggak? Begini, inilah pelajar. Kita nggak haleluya amin saja, tapi mikir. Ya. Kalau Allah memilih sebagian orang di sini untuk diselamatkan dan masuk surga, sebagian lain ini Allah tidak pilih, masih ada kemungkinan nggak orang yang tidak dipilih itu selamat? Ada. Logisnya tidak ada. Karena kalau ada, jadi aneh. Kalau memang ada, ngapain tidak dipilih? Lalu dalam konsep Alkitab, Allah memilih, memanggil, membenarkan, memuliakan. Kalau sampai ada orang yang tidak dipilih, terus ada kemungkinan keselamatan, berarti yang selamat bukan hanya orang pilihan, ada orang tidak dipilih yang selamat. Bagaimana dia bisa selamat tanpa dipilih? Itu aneh. Apakah ada cara atau jalan keselamatan, the way of salvation dari Allah? Kan Allah ini kan menetapkan caranya. Tadi di Roma 8, dia telah memilih dan menentukan siapa yang ditentukan, yang dipanggilnya, yang dipanggil dibenarkannya, yang dibenarkan dimuliakannya. Berarti urut-urutannya begitu, the order of salvation. Urut-urutannya begitu. Tapi kalau sampai di sini yang tidak dipilih tahu-tahu bisa masuk surga, maka ada orang yang tidak dipilihnya, tidak ditentukannya, tidak dipanggilnya, tidak dibenarkannya, tahu-tahu dimuliakan. Dari jalur mana ini? Jalur belakang kan? Oke, sekarang kita lihat ke Alkitab. Dasar Alkitab. Tadi dalam kutipan yang saya berikan oleh James Kennedy, dia bilang
Dia bilang Alkitab memang menyatakan orang pilihan, tapi nggak ada dengan Tuhan untuk mengasah. Coba lihat Amsal 16 ayat 4. Next. Slide-nya. Slide. Amsal 16 ayat 4. Ada ya? Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hal malapetaka. Orang fasik dibuatnya. Dibuat siapa? Tuhan. Untuk apa? Hal malapetaka. Hal penghukum. Ayat ini secara eksplisit orang fasik dibuat untuk tujuan malapetaka atau penghukuman. Saya kasih perbandingan terjemahan dalam firman Allah yang hidup. Next. Segala sesuatu yang dibuat Tuhan ada tujuannya. Bahkan orang-orang jahat pun untuk penghukuman. Terjemahan Indonesia sehari-hari. Next. Segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan ada tujuannya. Tujuan bagi orang jahat adalah kebinasaan. Berarti itu ada yang dibuat untuk tujuan penghukuman, untuk kebinasaan. Matius 11, 20-22. Perhatikan ayat ini baik-baik ya. Nanti saya terangkan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ dia paling banyak melakukan mujizatnya. Celakalah engkau Khorazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat. Sekarang sudah perhatikan kata garis bawah ini ya. Jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat, berarti di Tirus dan Sidon ada mujizat atau tidak? Ya? Tidak ada. Jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat, Seandainya. nggak ada dong. Kenapa? Karena ada kata jika. Kalau di Tirus dan Sidon terjadi mujizat, berarti nggak ada mujizat. Tapi seandainya ada mujizat, apa yang terjadi? Mereka sudah lama bertobat. Ya kan? Tuhan tahu kalau kasih mujizat Tirus dan Sidon pasti bertobat. Tapi Tuhan kasih mujizat nggak? Berarti Tuhan mau mereka bertobat nggak? Ini mulai ngeri-ngeri sedap. Kalau Tuhan kasih mujizat pasti bertobat. Tuhan sendiri bilang kalau ada mujizat mereka sudah lama bertobat. Tapi kenapa nggak dikasih mujizat? Kalau Tuhan mau mereka bertobat, kasih dong mujizat. Pasti bertobat. Kok ini nggak dikasih? Apa Tuhan nggak mau mereka bertobat ya? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur padamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi engkau nyatakan bagi orang kecil. Orang bijak dan pandai itu nggak bisa dapat kepercayaan. Kenapa? Engkau sembunyikan bagi mereka. Kalau Tuhan buka, mereka pasti percaya. Tapi kenapa Tuhan sembunyikan?
kita banding dengan Matius 13 10 sampai 15. Maka datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Yesus kan berikan perumpamaan. Kadang-kadang Yesus kasih perumpamaan supaya yang kurang ngerti jadi ngerti. Tapi kadang-kadang dia kasih perumpamaan aneh. Tujuannya apa? Di sini. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Kepadamu diberi rahasia mengetahui kerajaan surga, kamu bisa ngerti, karena kepadamu diberikan karunia. Kepada mereka tidak diberikan. Artinya mereka nggak ngerti. Ayat 12, karena siapa yang mempunyai kepadanya diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tapi siapa tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan pada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada umat mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar, dan telinganya dengan mendengar, dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Supaya jangan mereka lihat, jangan mereka dengar, jangan mereka mengerti. Tuhan betul-betul berkata bagi mereka. Apa Tuhan pengen bagi mereka selamat? Mikir-mikir dulu ya. Sekarang bandingkan dengan Yohanes 12. Yohanes 12, 39-40. Ini lagi perhatikan baik-baik. Karena mereka tidak dapat percaya. Mereka tidak bisa percaya. Kenapa? Sebab Yesaya telah berkata juga, dia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Perhatikan kata-kata di ayat 40 yang saya garis bawahi. Tuhan membutakan mata mereka, mendegilkan hati mereka. Akibatnya apa? Ayat 39, mereka tidak dapat percaya. Mengapa mereka tidak bisa percaya? Karena Tuhan membutakan mata mereka, mendegilkan hati mereka. Untuk apa? Supaya mereka jangan melihat dengan mata, menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tuhan tidak mau menyembuhkan mereka. Membutakan mata mereka, degilkan hati mereka. Roma 11, 7-8. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tapi orang-orang terpilih memperoleh. Orang-orang terpilih itu orang percaya, ya. Dan orang-orang lain telah tegar hatinya, sebab ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang. Tuhan yang bikin mereka tidur. Teks ini menyatakan bahwa orang-orang ini tidak dapat percaya atau tegar hatinya. Tapi mengapa mereka sampai seperti itu? Ayat ini secara eksplisit mengatakan Tuhan yang membutakan mata mereka, mendegilkan hati mereka. Aneh ya? Mestinya hati keras dilembutkan. Ini hati malah Tuhan mengeraskan dan mendegilkan hati mereka. Ada apa? Mestinya yang buta melihat, malah ini melihat Tuhan butakan. Yohanes 17 ayat 12. Ini soal Yesus dan murid-muridnya, 12 orang. Selama aku bersama mereka, doa Yesus pada Bapa, aku memelihara mereka dalam nama-Mu. Tuhan Yesus
memelihara murid-muridnya, yaitu namamu yang telah engkau berikan padaku. Aku telah menjaga mereka. Tuhan Yesus menjaga murid-muridnya, dan tidak ada satu orang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa. Siapa? Murid-muridnya. Tuhan Yesus jaga murid-muridnya sehingga tidak ada yang binasa kecuali yang ditentukan binasa. Ini murid 12. Judas. 11 murid yang lain sepakat. Kenapa Tuhan menjaga mereka? Kenapa? Telah ditentukan untuk binasa. Saya selesaikan satu ayat lagi ya. Yunus 4. Yunus 4. Sebab ternyata ada orang yang telah masuk, menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Saya bikin perbandingan terjemahan dari NLT. Karena ada orang-orang tertentu yang menyusup dengan diam-diam. Mereka yang sejak dahulu telah terdaftar dalam penghakiman. Kitab suci 2000. Karena ada beberapa orang yang dengan diam-diam telah menyusup masuk ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang sejak dahulu kala telah ditentukan sebagai orang-orang yang akan menerima hukuman. Satu Petrus 2 ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Nah, kata-kata untuk itu mereka juga telah disediakan, ini terjemahannya mungkin kurang jelas. Saya kasih terjemahan Inggris, New American Standard Bible. Ya. Karena mereka tersandung, karena mereka tidak taat pada firman, dan pada tujuan atau nasib ini mereka juga telah ditetapkan. New International Version Inggris. Mereka tersandung karena mereka tidak mentaati pesan atau firman, yang juga merupakan apa yang telah ditentukan untuk mereka. Revised Standard Version. Karena mereka tersandung, karena mereka tidak mentaati firman, sebagaimana mereka telah ditentukan untuk melakukannya. Dan masih ada beberapa ayat yang lain. Silakan.